Halo, perkenalkan nama saya Elijah dari Washington Negara, dan mengikat 35297, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai OpenAPI. Dan pertama-tama untuk git status dan git lognya terlebih dahulu ya. Ini git status udah sama, tidak ada perubahan. Git log, nah ini merge ya, merge dengan yang branch kita. Dan palingan ada satu yang berubah di OpenAPI, itu di bagian ini ya, yang waktu di rilis itu belum di print grafnya, dan juga ini ada inisialisasi yang salah dari vektornya, tapi nggak ada logic yang sebenarnya diubah sih dari sini. Oke, palingan tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke demonya aja. Jadi pertama-tama ini di situ ya. Oke, jadi kita akan copy dulu ya, copy dulu. Karena kita mau copy M, kita copy dulu file dari repo-nya ke VM-nya lewat command cp. Kita pindah. Oke, jadi setelah tadi udah memindahkan ya dari MPI.cpp-nya dari si repositorinya ke virtual machine-nya, kita ini udah di setup kembali gitu ya. Dan sekarang kita akan menjalankan si test case. Cara menjalankannya kita sudah ini menggunakan lewat apa ya, ini kalau kita tambahkan terlebih dahulu ya satu-satu yang artinya key satu dan untuk satu IM ya untuk memsimulasikan yang serial ya. Demikian kita harus tepat. Dan sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kodenya terlebih dahulu. Jadi yang pertama-tama itu untuk MPI init itu basically inisialisasi dari MPI-nya itu sendiri, dari argumennya. Kemudian MPI comrank itu untuk rank dari suatu thread tertentu. Untuk MPI com size itu total dari banyaknya thread yang terinisialisasi. Kemudian untuk ini rank 900 ini karena dia masuk threadnya adalah rank 900 sehingga dia akan menjalankan fungsionalitas utamanya. Kemudian broadcast size ini itu untuk jadi rectangle-nya dia akan membaca size dari word setnya yang di txt filenya ke n, baru nanti value dari n itu di broadcast ke semua thread yang lain. Convert set to vector sama broadcast to fact ini basically hanya membroadcast array of words-nya, tapi satu persatu karena tidak disupport ya langsung satu array broadcast-nya. Kemudian build graph ini inisialisasi graph saja sebenarnya. Kemudian broadcast-nya, kemudian inisialisasi grafnya di broadcast. Dan kemudian nah ini baru yang pembagian tugas per thread ini. Yang mana per thread itu mengambil subset gitu ya, subset dari word setnya sesuai berapa wordnya gitu ya, berapa word yang diolah itu sesuai dengan jumlah n tadi, jumlah word setnya dibagi dengan size atau dibagi dengan jumlah thread yang dibentuk gitu ya. Ini hanya mengatur indeks-indeksnya aja pembagiannya. Basic ini pembagiannya semua. Kemudian nanti akhirnya adalah semua data dari masing-masing thread akan digabungkan ke rank 0 menggunakan MPI or reduce gitu ya. Dengan fungsi MPI mengambil minimumnya. Kemudian nanti rank 0 yang akan memprint ya, hasilnya. Seperti demikian. Oke, kita lihat lagi. Kita akan pelan-pelan dahulu, baru kita akan melihat semua outputnya bersama-sama dari akhir. Jadi semuanya sudah selesai dilakukan ya untuk tes ke satu, dan kita mungkin lihat terlebih dahulu. Salah ketik 52 second untuk serialnya, kemudian 51 second untuk yang sorry movie ya, 57 second untuk yang tiga, 50 second untuk yang keempat. Jadi ada fluktuasinya karena kemungkinan ada semacam uh, overhead ya ketika transfer datanya, broadcasting datanya. Tapi overall ada sedikit peningkatan ya dari hasil API run-nya gitu. Kemudian kita akan melanjutkan ke test case yang kedua. Oke, jadi udah selesai semua ya. Kita sekarang akan lihat satu-satu. Uh, ya, 145 seconds ya. Kita lihat. Dan demikian. Terus sama yang kedua juga. Sedikit lebih lama ya. Ya, ada sedikit lama Oke, jadi sebenarnya demikian aja untuk demonya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardian Sandi dengan NIM 135222015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kecil OpenMP. Baik, di sini saya sudah git status dan git log. Selanjutnya saya akan melakukan kompilasi untuk program OpenMP-nya. Oke, sudah terkompilasi. Selanjutnya saya akan melakukan
running test case untuk yang serial. Oke, sambil menunggu kompilasinya atau menjalankan kodenya, saya akan menjelaskan mengenai kode OpenMP yang kita buat, terutama fokusnya di paralisasinya. Pertama di function update row, di sini kita lakukan paralisasi pada for loop-nya, karena pada setiap looping ini tidak akan terjadi race condition karena saling update variabel secara independen. Selanjutnya pada function void warsal juga kami melakukan paralisasi untuk mengupdate setiap barisnya karena setiap barisnya juga independen, jadi dapat dilakukan paralisasi. Selanjutnya pada function pathfinder network, di sini kami juga melakukan paralisasi untuk melakukan copy pada graf aslinya. Dan lalu di sini kami melakukan paralisasi dengan flattening dari for loop-nya. Dan di sini juga karena setiap elemen merupakan independen sehingga bisa diparalisasi. Selanjutnya yang kami paralisasi adalah inisialisasi graf awalnya, di mana di sini setiap elemennya juga independen sehingga bisa diparalisasi. Selanjutnya di sini ada yang tidak biasa. Kita menggunakan atomic di sini karena terdapat satu variabel yang diupdate gitu ya. Ada dua variabel yang sama dan diupdate gitu. Nah, di sini kita nggak pengen ada race condition gitu. Di sini kita pengen thread safe, sehingga di sini kita menggunakan atomic gitu. Selanjutnya ya di sini juga sama seperti biasa. Nah, di sini yang menarik adalah kita paralisasinya menggunakan schedule dynamic gitu. Karena di sini kami lihat sepertinya ada kemungkinan workload yang tidak seimbang gitu untuk setiap threadnya. Sehingga kami menggunakan schedule dynamic ini dengan harapannya pekerjaan yang dilakukan masing-masing thread itu semuanya seimbang gitu. Baik, karena sudah selesai, karena tadi ada perubahan kode sedikit pada jumlah thread ini, saya akan ulang kompilasinya dulu. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan lanjut ke program MP untuk yang test case 1. Oke, karena sudah selesai, selanjutnya adalah program OpenMP namun dengan 4 thread. Akan saya kompilasi ulang juga. Oke, sudah kompilasi ulang. Kita akan jalankan test case-nya. Yang pertama dulu. Oke, case 1 sudah selesai. Lanjut ke TC2. Oke, karena sudah dijalankan semua, selanjutnya saya akan membandingkan hasil outputnya. Ini pertama yang serial case 1 ya. Ini serial case 2. Oke, ini yang OpenMP dengan thread 2 case 1. Ini OpenMP case 2 ya, yang thread 2 juga. Nah, ini yang thread 4 ya. Case 1, ini yang thread 4 case 2. Oke. Yang bisa dilihat di sini adalah setelah paralisasi program berjalan lebih cepat, dan dengan bertambahnya thread dari 2 ke 4 itu juga mempercepat berjalannya program. Perkenalkan, saya Funusiana dengan NIM 135226683. Dan di session kali ini saya akan membahas tentang AVX2. Jadi ini git status bentar. Git status karena tadi di run jadi ada yang berubah si teksnya status. Ini git log. Ini tadi baru submit yang kedua, baru push yang kedua jadi hari ini. Terus pertama jalanin yang serial dulu. Dia sekitar 10 detikan, jadi kayak ditunggu aja. Terus serial 2. Serial 2. Sekitar 30 detikan, jadi sekalian kita bahas ini. Jadi kita mulai dari mainnya. Ini kita biasa input passing, habis itu cout di sini, timing, terus di setting di cout, terus ini mapping dari kata ke indeksnya, terus inisialisasi graf kosong di sini. Nah, terus create grafnya ini dia dilakuin secara serial.
yang buat cari si co-occurrence-nya. Habis itu si out, terus nah di sini dilakuin cosine similarity, which is cosine similarity ini kalau dia ngeprosesnya vektor yang kecil, dia bakal dilakukan secara serial. Tapi kalau dia proses vektor yang besar, dia bakal pakai 2 register, which is satu register kan 256. Kalau satu ini teh 64 dibagi 256 dibagi 64 berarti satu register dia bisa bikin 4 chunk. Nih, jadi pertama ini loadnya per 8 chunk, 8 nilai. Terus nanti kalau ada sisanya dia bakal di load per 4 elemen gitu, berarti per satu register. Habis itu ini di merge hasilnya, terus di horizontal sum di sini. Ini horizontal sum. Habis itu sisanya diserialin aja, soalnya kan kayak dia kurang dari 4, jadi kayak kurang dari satu register itu. Kurang dari 256. 256, iya 256. Terus lanjut tadi sampai sini. Terus ini di import di sini. Terus selanjutnya ke Pathfinder Network ini. Pathfinder Network ini pertama dia bikin deep copy, habis itu dia ngelakuin si fluid partial ini, which is dia panggil update row. Nah, update row ini kalau dia R-nya 1, dia langsung aja karena kayak nggak terlalu berat gitu. Terus kalau selain itu, dia bakal pakai satu register. Jadi kalau si ininya masih minimal 4 gitu, dia bakal masuk ke if yang di sini. Kalau ada elemen dalam kalau ada dia diagonal elemen di dalam si 4 tadi itu, dia bakal diproses secara paralel, tapi kalau enggak dia bakal diproses oleh oke, diproses per 4 elemen gini, satu register. Terus sisanya seperti biasa, diproses secara serial. Bentar. Ya, sisanya diproses secara serial karena ya itu kurang dari 4 gitu kan. Terus lanjut ini. Terus dilanjut ke sini seperti biasa kalau dia ada 4 elemen yang bisa diproses secara bersamaan, dia bakal langsung diproses per 4 elemen, tapi kalau enggak dia sisanya serial. Kelewatan ding. Mana tadi? Cosine enggak, Pathfinder. Udah. Sampai bawah. Terus ini sisanya tinggal kayak outputnya aja. Aduh, jasanya. Maaf ya, ini chargernya agak-agak jadi kayak nyambung mati. Nah, ini hasil serialnya 34 detik. Kalau kita pakai paralel, Avix 2, tes case 1, tes case 1 ini tes case satunya. Tadi kan tes case satunya sekitar 11 detik. Ini. Lah kok gini? Ya 11 detik pokoknya. Jadi 1 detik jadi kayak speed up-nya sekitar 10 kali lipat. Terus kalau buat test case 2-nya dia dari 34 detik tadi ya. Jadi 3 detik. Jadi sekitar 10 lebih speed up-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan saya Agniusiana dengan NIM 1352283 dan di section kali ini saya akan menjelaskan tentang kuda. Pertama di status. Oh, tadi dijalanin di status. Terus di blok. Aduh ngelek. Ih, nah, ini 12. Itu jalanin dulu si paralel. Paralel serial 1 sekitar 10 detik. 10 sampai 11 kan. Itu paralel kuda 1 sekitar 2 detik. Jadi kayak speed up-nya 5 kali lipatan. Itu serial 2. Nah, sambil nunggu serial 2 yang sekitar 30 detik, kita bahas soal kodenya. Jadi mulai dari main. Ini pertama biasa input, habis itu di parsing, habis itu timernya jalan, habis itu ini kita pakai set buat biar dia nggak ada duplicate, sama biar biasa nge-sort based on nge-sort alphabetically. Habis itu print pin ini, terus dia initialize graph kosong. Habis itu di sini dia bikin mapping dari katanya ke indeksnya. Terus ini biasa inisialisasi, habis itu ini allocate memory buat si kudanya, buat CPU-nya. Habis itu yang pertama, launch kernel si increment H kernel ini. Increment H kernel ini buat apa? Dia buat nyari dalam jangka tertentu itu satu kata ditemuin ke kata lainnya itu berapa kali gitu, intinya gitu. Terus dia kalau ada ketemu kata itu dia bakal ditambah 1 pakai atomic add double ini buat ngejumlahin dua angka dengan double precision. Habis itu balik ke main, agak jauh bentar. Ini sampai sini.
Nah, kalau tadi udah jadi tuh si matriksnya. Terus dia dibalikin lagi ke host, terus di free memory yang buat ini tadi increment edge kernel. Habis itu ini print biasa. Habis itu dia malloc ini, terus nge-launch si cosine similarity kernel. Nah, di cosine similarity kernel ini dia pakai matriks 2 dimensi, dimana ini ada shared yang di ininya per bloknya itu. Terus kalau dia diagonal dia di set jadi 0, walaupun harusnya tadi udah di set jadi 0, tapi ya udah ini gak guna aja sih. Terus nah, ini tuh dia buat bikin nanti di bawah tuh kan kalau si matriks itu bakal kayak reflecting gitu kan, segitiga kiri atas sama segitiga kanan bawahnya itu. Nah, daripada ngitung 2 kali, jadi yang dihitung cuma segitiga kiri bawahnya ini, yang kanan bawah nanti hasil nge-reflect si segitiga kiri atasnya. Jadi nanti kalau dia udah masuk ke yang ini, dia langsung di-return, gak dihitung. Terus ini, jadi dia pakai cache ini buat ngisi cache-nya, abis itu kalau udah diisi dia di-sync dulu biar make sure semua thread-nya itu udah selesai gitu. Abis itu buat tiap thread ini apa ya, kayak tas utama per thread-nya itu, jadi dia ngedot si cache ini, norm i dari cache juga, norm i dari cache ini. Habis itu kalau udah dia di sync, ini. Habis itu dari sini nanti dia bakal di reduction di sini, di sum reduction. Ini, jadi dotnya nge-sum dari dot-dot yang lain, normnya juga, j-nya juga, habis itu di sync. Kalau dia thread-nya 0, oh di sync, oh ya bener udah. Kalau thread-nya 0, dia bakal ini nge-write si final result-nya. Terus ini yang tadi kalau dia di segitiga yang kanan bawah, dia bakal mirror dari segitiga kiri atasnya biar nggak usah hitung double. Lanjut ke ini sampai mana tadi ya? Increment edge kernel udah, free memory udah. Ini habis itu kalau udah dia kan jadi matriks lagi tuh, jadi kotak gitu. Dibalikin lagi ke host. Ini cout biasa. Habis itu dia masuk ke sini. Ini Pathfinder network ini. Di Pathfinder network ini ngapain? Pertama di flatten dulu. Nah, biasa di malloc sama copy yang variabel-variabel yang dibutuhin. Habis itu ini dia bakal ngejalanin si Floyd Warshall kernel ini. Di sini pertama dia set shared variabel yang dibutuhin. Habis itu buat tiap thread. Oh, ini dia kan ngejalannya per K ya. Mana ini? K ini yang di set di sini tadi bawah ya. Ini K itu kalau di sini sama dengan Q-nya. Sama dengan number of iteration-nya, which is dia jumlah katanya di min 1. Lanjut. Ini. Ya. Jadi si K ini dia serial karena ya emang serial aja sih. Karena kayak emang iterasi gitu. Nah, buat tiap iterasinya dia bakal ngejalanin si Floyd Warshall kernel ini. Tadi udah inisialisasi ini. Habis itu ini tuh buat ini ngeload si shared variabel yang dibutuhin ke shared memorinya. Biasa di sync. Habis itu di sini. Kalau dia infinity, dia bakal langsung di return. Tapi kalau dia nggak infinity, dia dicari si Minkowski distance-nya. Terus kalau dia jaraknya lebih kecil daripada jarak yang udah ada, dia bakal diganti jaraknya jadi jarak yang baru ini yang lebih kecil. Habis itu mana ya? Pusing juga baca ini bentar. Tadi sampai sini. Habis itu kan udah di return tuh jadi kotak lagi, jadi matrix. Habis itu dia di compare with original kernel ini basically buat nyari si matriks yang awal sama matriks yang udah di Pathfinderin tadi, yang paling kecil yang mana, dia pakai yang paling kecil gitu. Nih, dia juga di paralelin. Habis itu mana ya? Ini udah. Habis itu kalau udah semua dia dibalikin ke host, habis itu free memory, habis itu dia di unflatten terus di return. Returnnya di sini di bawah. Nah ini. Terus kalau udah yaudah tinggal kayak outputnya aja sih. Sekian penjelasannya. Oh tadi ini kan serial mainnya sekitar 34 detik. Terus kita coba run paralel yang sudahnya. Test case 2. Mana sih? Ah yaudah, mana aja. Test case 2. Bentar. Kok lama sih? Oh yang 4 detik teh apa ya? Oh salah, di sekitar 10 detik. Jadi speed up-nya sekitar 3-an. Oke, sekian dari saya tentang kuda. Terima kasih.